Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Katanya Ibu ingin melakukan coaching ya? Betul Bapak. Dan meminta saya untuk menjadi pengamat. Iya. Baik Ibu, ini saya sampaikan rubrik latihan percakapan coaching. Yang pertama ada mendengar, kriterianya mendengarkan hati, pertanyaan berbobot, memberdayakan coaching. Yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan hati Pak. Baik, untuk mendengarkan hati, diantaranya 1 ada 3 kali atau lebih muncul judgement, asumsi dan atau asosiasi. Yang kedua 1, 2 sampai 2 kali muncul judgement, asumsi atau asosiasi. Yang ketiga bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi. Dan yang keempat bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coach. Nah, spesifikasi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam menangkap emosi dari coach Pak. Iya, terima kasih. Semoga nanti dalam pelaksanaannya tidak ada halangan ya. Amin. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ila. Kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ila? Sama, alhamdulillah sehat. Cuma agak galau nih Bu. Bu kenapa Bu Ila? Punya waktu kan Bu sebentar? Ada, boleh. Kebetulan saya lagi sama Ada ya, di kosong. Ini Bu, saya di kelas itu kan kebetulan saya mengajar di kelas 4 ya. Anak-anaknya tuh kalau belajar tuh geng-gengan tuh Bu, jadi grup-grup gitu ya, kelompok-kelompok baik belajar ataupun ketika istirahat kan. Jadi seperti ada persaingan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan ketika pembelajaran berlangsung jadi tidak nyaman, tidak harmonis itu. Jadi merasa ada permasalahan emosi gitu atau gimana Bu ya. Jadi anak tuh ada persaingan itu aja Bu. Jadi kita pun gurunya tuh kalau mengajar juga tidak enjoy gitu, tidak nyaman gitu Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi ada persaingan antar geng-geng ya dalam Ibu. Oke. Nah sekarang idealnya apa sih yang Ibu harapkan terhadap murid-murid Ibu? Yang saya inginkan sih mereka kompak Bu, sama-sama gitu. Jadi ketika ada permasalahan apapun dibicarakan sama-sama gitu. Jadi tidak ada persaingan, tidak ada yang merasa lebih, tidak ada yang merasa rendah gitu. Jadi mereka semua kompak. Jadi ketika saya menyampaikan pembelajaran juga merasa enak gitu, nyaman gitu ya. Karena mereka pun aktif, mereka pun antusias ketika saya menyampaikan materi gitu. Nah itu yang saya inginkan itu seperti itu Bu. Oh betul ya Bu. Nah sekarang kira-kira apa sih yang menjadi hambatan dalam kelas tersebut Bu? Ya saya udah coba berbicara sama anak-anak Bu ya. Saya udah panggil nih dari grup ini, misalnya saya panggil kenapa bisa terjadi geng-gengan atau kenapa tidak mau berbaur dengan yang lainnya gitu. Yang masalahnya itu Bu, karena dia punya ada rasa iri gitu, ada kecemburuan, terus ada mungkin emosinya Bu yang masih besar gitu ya. Kalau anak-anak SD kan seperti itu ya Bu ya, emosinya masih belum stabil gitu. Nah jadi mereka tuh merasa kalau anak yang satu muncul jadi merasa ini gitu. Nah itu permasalahannya. Jadi saya ingin bagaimana ya caranya supaya emosi mereka tuh bisa rendah, bisa sama-sama merasakan tidak ada pemisah gitu, bahwa paling tinggi ini paling rendah. Nah itu Ibu yang saya harapkan seperti itu Bu. Jadi kira-kira strategi apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya tuh Bu ada sih beberapa strategi yang mungkin juga saya koreksi diri saya sendiri. Mungkin saya kurang memberikan pembelajaran yang secara berkelompok mungkin gitu kan. Nanti saya akan rancang pembelajaran bagaimana supaya menyelesaikan suatu permasalahan dengan secara berkelompok. Kan nanti yang game ini mungkin dibawa dengan yang satunya gitu Bu ya, supaya tidak ada satu kelompok aja di kelompok ini gitu ya, kita dibawa ya Bu ya.
Kemudian mungkin posisi duduk mungkin Bu nanti akan saya rubah, mungkin ya posisi duduk yang biasanya mereka aja kan mungkin akan saya geser gitu ya, dicampur dengan yang temannya satunya, atau mungkin bisa dengan perempuan laki mungkin nanti kan begitu Bu ya, mungkin berdasarkan absen supaya kan tidak selalu temannya perempuan dan tidak selalu temannya itu juga gitu. Mungkin itu Bu, mungkin juga pembelajaran yang menarik mungkin yang bisa membuat mereka kerjasama gitu Bu. Nah itu Bu yang strategi saya mungkin yang kedepannya pengen seperti itu gitu Bu. Saya akan rancang, saya akan sampaikan beberapa pembelajaran seperti itu. Apakah nanti dengan usaha-usaha saya itu ya semoga saja gitu bisa teratasilah permasalahan ini gitu Bu. Setelah saya mendengarkan bagus banget ya strateginya, udah bagus. Tapi ini komitmen apa sih yang mendukung rencana aksi ini? Mungkin saya akan buat jadwal dulu ya Bu ya. Jadwal kira-kira materi apa nih yang sesuai dengan yang akan bisa disampaikan yang sesuai dengan permasalahan yang saya hadapi tersebut Bu. Mungkin materi yang untuk seperti mengamati kan itu butuh kerja kelompok ya Bu. Untuk presentasi mungkin ya nanti saya akan rancang dulu jadwal pembelajaran dengan materi yang sesuai. Kemudian saya juga akan membuat materi yang media pembelajaran yang menarik gitu ya. Dan saya juga akan bersungguh-sungguh sih Bu untuk mencairkan suasana seperti ini gitu Bu. Karena itu berdampak pada saya juga ketika pembelajaran berlangsung, saya merasa kaku, merasa tidak leluasa gitu Bu ketika menyampaikan materi. Dan kira-kira kapan kita akan bertemu lagi untuk menindaklanjuti? Nah itu Bu, saya minta waktu nih Bu ya, mungkin ini cukup lama nih waktunya Bu, soalnya kan berhubungan dengan emosi seseorang gitu ya, emosi anak-anak, jadi cukup lumayan lama sih Bu mungkin gitu ya. Dari sekarang mungkin sekitar 3 minggu bulan saya akan coba dulu menerapkan materi metode yang saya pakai, nanti saya evaluasi, mungkin nanti saya bisa bertemu lagi nanti Bu. Pasti minta bantu Ibu lagi nantinya. Iya. Dan semoga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai. Amin. Terima kasih nih Bu atas waktunya, dukungannya juga ya Bu ya. Sekian dulu, bisa banyak yang harus saya lakukan ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana perasaannya setelah tadi melakukan coaching? Alhamdulillah, pada saya merasa senang dan bangga. Iya. Tadi Ibu kan ingin meningkatkan kompetensi untuk melakukan coaching, apakah sudah tercapai? Alhamdulillah sudah. Saya sudah meningkatkan kemampuan saya untuk menangkap emosi coaching dengan memberikan respon yaitu anggukan atau mengatakan iya, begitu, dan tidak memotong percakapan coach. Baik Bu, setelah tadi saya melakukan pengamatan, saya memberikan kesimpulan bahwa Ibu sudah meningkatkan kompetensi dari apa yang Ibu harapkan. Nah, kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Semoga kedepannya selalu sukses. Amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nana, gimana sebaliknya Pak Nana? Iya, alhamdulillah. Saya juga sehat, masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Pak, saya juga mendengarkan jadi senang gitu kalau Bapak sehat walafiat. Ya. Kemudian ngomong-ngomong, hari ini Ibu ingin curhat dengan saya. Oh iya Pak, ada yang ingin saya sampaikan Bapak terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas Pak. Jadi begini ya Pak, beberapa siswa itu kalau pas saya mengajar itu mereka suka main game di belakang Pak. Mereka itu jadi kurang fokus ketika belajar, ya terutama belajar bahasa Inggris, karena mereka juga kan taunya kalau bahasa Inggris itu sulit gitu ya. Jadi mereka itu kadang duduk di belakang, kemudian menggunakan HP mereka untuk bermain game di bawah meja. Tapi kan saya tahu Pak bahwa mereka itu sedang bermain HP gitu. Saya khawatir Pak, mereka itu takutnya kehilangan konsentrasi dalam pembelajaran gitu kan. Ya, berarti Ibu menemukan beberapa siswa yang tidak fokus pada saat pembelajaran, Iya, bermain betul, Pak. game.
pada saat pembelajaran berlangsung. Ya. Nah, kemudian seperti apa keinginan ibu atau idealnya seperti apa ketika ibu melakukan pembelajaran kelas? Ya, idealnya saya menginginkan kalau peserta didik itu ketika belajar mereka fokus menghadirkan diri mereka, raga mereka, jiwa mereka untuk tetap belajar gitu, bersungguh-sungguh sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Iya, jadi tujuan utamanya adalah siswa ingin fokus pada saat kegiatan pembelajaran. Betul. Ada apa sih Bu hambatan-hambatan yang ibu alami ketika pembelajaran kelas itu? Iya Pak, jadi ketakutan saya itu ketika mengatasi mereka itu yang sudah kecanduan game online. Ya, karena ketika saya bertanya ya kepada mereka, ternyata mereka itu banyak yang mengikuti turnamen game online gitu. Jadi mereka itu ternyata dituntut untuk fokus juga ketika mereka melakukan game, bermain game online begitu Pak. Sehingga anak-anak tersebut gitu ya malah mengabaikan pembelajaran yang sedang berlangsung Pak. Jadi mereka memiliki target-target bagaimana mereka itu memenangkan turnamen tersebut Pak. Jadi itu ya salah satu hambatannya Pak. Iya, jadi kesulitan pada saat ibu mengajar itu, ya anak tidak fokus mengajar, tidak fokus belajar. Tapi anak-anak itu adalah kecanduan ya, karena kecanduan tadi, jadi banyaknya yang bermain game ketika mengajar baik ibu. Nah, antisipasi ibu itu kira-kira seperti apa ya yang ibu lakukan? Ya, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, saya memanggil anak tersebut, kita ngobrol dari hati ke hati, Pak. Jadi, bagaimana saya menyadarkan kembali bahwa kesepakatan belajar kita yang di awal itu kita kembali komitmen, gitu ya. Karena di saat di awal pembelajaran kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Salah satunya itu adalah tidak boleh menggunakan HP ketika pembelajaran berlangsung, kecuali kalau guru tersebut ya saya sendiri memperbolehkannya, karena di sini kita juga terkadang menggunakan teknologi ketika pembelajaran. Nah, kemudian ketika anak tersebut dikembalikan lagi bahwa kita memiliki keyakinan kelas yang harus kita patuhi, maka si anak tersebut akan menyadarinya begitu Pak, akan merasakan bahwa manfaat dari pembelajaran bersungguh-sungguh itu akan lebih baik ya daripada mereka harus bermain game ketika pembelajaran. Dari manfaat yang akan mereka rasakan gitu, maka akan timbul motivasi intrinsik dari anak tersebut sehingga anak tersebut akan berkomitmen untuk tidak bermain HP khususnya dalam pembelajaran. Bagus sekali ya, ini sangat menarik Bu ya, tentang apa tadi yang disampaikan, komitmen kepada pembelajaran, bahwa pembelajaran itu tidak boleh kita menggunakan HP kecuali dengan atas ibu ya. Iya betul. Kemudian strategi apa kira-kira yang ibu lakukan untuk membuat siswa atau anak kita itu tidak bermain HP? Nah, jadi salah satu strateginya yaitu mengalihkan hobi main game tersebut kepada media quizzes. Ya, saya sendiri selalu mengaplikasikan media quizzes ini dalam pembelajaran karena quizzes ini ternyata sangat cocok sekali Pak diaplikasikan pada generasi-generasi remaja khususnya tingkat SMK. Nah, di dalam quizzes ini mereka itu diberikan beberapa pertanyaan gitu ya, yang di dalamnya itu ada musiknya, kemudian dari tampilannya juga sangat menarik sehingga quizzes itu bisa menjadi media games bagi mereka. Jadi yang tadinya hobinya main games online gitu ya, tetapi dialihkan ke quizzes itu akan menjadikan anak tersebut lebih fokus gitu, lebih ada sesuatu yang bisa diambil pembelajarannya begitu Pak, lebih bermanfaat gitu. Bagus sekali, itu strategi yang akan diterapkan oleh ibu ya, mengalihkan hobi bermain game ke dalam pembelajaran dengan posisi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, komitmen apa yang kira-kira
dapat mendukung rencana aksi ini? Ya, saya berkomitmen menjalankan dengan sungguh-sungguh tentunya Pak, dan saya juga berkoordinasi dengan mata pelajaran yang lain gitu ya. Dalam bahasa Inggris ini kan ada beberapa guru mata pelajaran ya, khususnya di dalam MTMP juga memberikan pengetahuan tentang puisis agar puisis ini bisa diaplikasikan ke anak-anak, dan ketika mereka sama mendapatkan permasalahan yang sama seperti saya, mereka bermain HP gitu ya tanpa sepengetahuan kita, jadi kita bisa mengantisipasinya. Iya, komitmen bagus ya, sungguh-sungguh, kemudian berusaha untuk kolaborasi dengan rekan sejawat, terutama yang bidang studi atau mata pelajarannya yang sama dengan ibu. Nah, kemudian kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk menindaklanjuti tentang rencana ini? Mungkin sebulan ke depan Pak, jadi saya itu akan mencoba dulu untuk beberapa pertemuan kita menggunakan quizzes. Nanti setelah 1 bulan itu kita lihat apakah anak tersebut ada perubahan atau tidaknya. Setelah itu kita bertemu lagi ya Pak, saya nanti minta waktunya Bapak, kita berbincang-bincang lagi sejauh mana perkembangannya. Siap Bu. Nah, ngomong-ngomong ini gimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang, ngobrol santai, apa yang Ibu rasakan sekarang? Alhamdulillah Bapak, jadi saya merasa lebih lega. Saya sudah mendapatkan pencerahan dari Bapak. Saya juga dari permasalahan itu bisa ada solusi yang terbaik Bapak. Semoga apa yang Ibu harapkan untuk perbaikan pembelajaran bisa tercapai ya Bu ya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka, gimana kabarnya? Ya, waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah saya baik Bu. Oke, saya dengar Bu Eka itu akan melakukan coaching ya? Iya betul Bu. Nah, Bu Eka di sini ada rubrik penilaian percakapan coaching. Ada 3 kriteria. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga, memberdayakan coaching. Yang mana yang ingin ditingkatkan Bu? Saya ingin meningkatkan keterampilan coaching itu adalah memberikan pertanyaan berbobot. Nah, di sini ada rubrik penilaiannya. Yang pertama, kalau nilai pertama yaitu sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Yang kedua, 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa tanda kunci. Nilai yang ketiga, 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Dan nilai yang paling tinggi yaitu selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Nah, kira-kira spesifikasi apa yang ingin Ibu capai? Oke, tentu saya ingin mencapai yang paling tertinggi Bu. Jadi selalu menggunakan pertanyaan terbuka dari hasil mendengarkan aktif. Oke, mudah-mudahan Ibu bisa menggunakan kemampuan Ibu dalam mengajukan pertanyaan yang terbuka. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Anju, apa kabar? Baik Bu. Iya, gimana nih katanya kita mau ngobrol-ngobrol? Oh iya Bu, betul. Saya ingin sekali bercakap-cakap dengan Ibu. Gimana? Apa yang ingin diobrolkan sama Bu? Ada Bu. Jadi kalau disebut masalah, mungkin masalah, saya itu menemukan siswa yang tingkat kehadirannya itu sedikit. Jadi artinya siswa itu jarang masuk. Iya. Oh ya, jadi sebenarnya Pancu ingin membicarakan tentang siswa yang tingkat kehadirannya sedikit. Kalau saya boleh tahu, siswa ini di bawah 5 atau di bawah 10? Hanya satu. Oh, hanya satu sebenarnya kelas, hanya ya, satu. hanya satu. Jadi siswa ini jarang masuk sehingga mempengaruhi nilai. Nah, Betul. sebenarnya yang ingin Pak Anjuk tekankan di sini yang bagaimananya dulu? Apa yang jarang masuknya atau mempengaruhi terhadap nilai? Yang ingin saya tingkatkan itu sebenarnya ke tingkat kehadirannya. Oh. Jadi yang tadinya jarang hadir menjadi lebih meningkat. Sekarang lebih banyak hadirnya. Gitu. Oke, jadi si anak ini setelah apa tadi Pak Anjuk obrolkan yang menjadi masalah itu, anak tersebut kehadirannya kurang. Betul. Kira-kira Pak Anjuk tahu situasi yang menyebabkan anak tersebut itu tidak pernah hadir atau jarang hadir, itu Pak Anjuk sudah tahu? Dari apa yang sudah saya lakukan, sebenarnya gambaran awalnya sudah tahu saya. Pertama, saya berkomunikasi dengan siswa tersebut, kira-kira apa sih penyebabnya anak tersebut tidak masuk ke sekolah, sehingga jumlah ketidakhadirannya itu dari beberapa hari yang harusnya efektif itu hanya sekitar 50%-nya dia hadir. Dengan
anak tersebut. Kemudian saya juga pernah berkunjung ke rumahnya dan berkomunikasi dengan orang tuanya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak tersebut tidak hadir. Ternyata setelah saya berkomunikasi dengan siswa, berkomunikasi dengan orang tuanya, penyebab dari ketidakhadiran siswa tersebut adalah karena dia sering sakit-sakitan. Jadi kondisi fisiknya itu berbeda dengan siswa yang lain, agak lemah gitu. Oh, jadi Bapak sudah tahu situasinya sebenarnya, Ya, bahwa sudah. sudah mengkomunikasikan baik kepada siswanya ataupun kepada orang tua. Iya. Jadi situasi ini nanti yang akan membawa Bapak untuk memperbaiki. Kira-kira ada rencana apa? Dan setelah tahu situasi anak ini, oh ternyata anak ini memang ketidakhadirannya itu memang bukan karena dia tidak diminta, atau Betul. tidak hadir ke sekolah, tapi memang ada kendala dari kesehatan. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Ancu lakukan? Iya. Memang dari efek atau dampak dari ketidakhadiran itu salah satu yang sudah saya sebutkan dan juga tadi sudah menegaskan adalah nilai yang kurang, karena pertama dari segi pembelajaran siswa tersebut tidak bisa. Kemudian yang kedua, saat ulangan siswa lain itu dia tidak hadir. Nah, rencana saya ingin melakukan pertama komunikasi lagi dengan siswa. Yang kedua, saya ingin berkomunikasi dengan wali kelas. Kemudian yang ketiga dengan guru PP yang ada di sekolah. Yang keempat, mengintensifkan saya berkomunikasi dengan orang tua, baik kunjungan ke rumah atau lewat telepon. Dan yang tidak ketinggalan satu lagi ini barangkali menjadi upaya jitu gitu bagi siswa supaya lebih meningkatkan realisasinya adalah saya berkomunikasi dengan siswa yang menjadi temannya, tapi siswa itu berasal dari kampung halamannya ya, atau tetangganya gitu. Iya, sehingga istilahnya dekat ya. Dekat. Tadi Bapak sudah mengungkapkan rencana salah satunya adalah berkomunikasi dengan siswa dan wali kelas. Iya. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang akan muncul pada saat nanti Bapak komunikasikan dengan wali kelas dan orang tua siswa untuk terkait untuk kolaborasi ini? Pertama dengan pihak sekolah ya, yang ada dekat dengan lingkungan saya, dengan lingkungan siswa, yaitu dengan wali kelas. Wali kelas itu sebagai wakil orang tua di sekolah, jadi beliau itu lebih tahu dari latar belakang keluarganya, kemudian latar belakang barangkali riwayat penyakit yang diderita, kemudian mata pencaharian orang tua, kemudian hobi dan sebagainya. Karena data itu sebenarnya dari awal sudah ada di wali kelas. Menurut saya itu supaya lebih lengkap data yang saya miliki untuk dapat membantu siswa itu mengurangi ketidakhadirannya, ya saya dapatkan informasi itu pertama dari wali kelas. Yang kedua tadi dari PP ya, karena PP itu biasanya membantu siswa yang taruhlah disebut bermasalah baik itu dari segi ketidakhadiran dan sebagainya untuk memberikan motivasi. Yang ketiga dengan pakar kesiswaan atau bagian pembina OSIS, yang itu juga akan terefek bahwa ketidakhadiran itu kan nanti bicara keseluruhan di sekolah. Kemudian yang keempat dengan orang tua tadi kata Ibu ya. Nah, saya ingin coba apa sih perkembangannya setelah saya berkomunikasi, setelah saya memberikan motivasi kepada anak dan kepada orang tua, apakah ada perkembangan. Jadi saya intensifkan hubungannya, baik melalui tadi kunjungan langsung ke rumah kalau sempat, kalau tidak ya karena kami sudah punya kontak nomor telepon bisa gitu. Kemudian tadi yang paling penting tadi ya dengan temannya, Iya. karena salah satunya selain sakit-sakitan, si anak itu juga kadang-kadang bingung karena jaraknya agak jauh, jadi tidak punya kendaraan dan tidak dijangkau oleh kendaraan umum. Jadi kadang-kadang dia itu diantar oleh orang tuanya. Hanya orang tuanya kan tidak selalu standby bisa mengantar. Jadi kalau bisa bareng-bareng berangkat dengan temannya tadi, mengajak dan sebagainya, ya itu mungkin akan terkurangi tingkat ketidakhadiran. Betul. Ya, sesuatu yang sangat baik sekali kita melibatkan temannya ya, selain tadi pasti untuk menciptakan empati terhadap sesama teman.
Tapi sudah dikomunikasikan dengan teman ini. Nanti kira-kira sudah dikomunikasikan dengan teman yang dekat dengan si anak ini. Sudah siap, Kalau atau iya, kalau saya itu sih ngobrol-ngobrol sudah, tapi secara intensif saya menegaskan kembali itu menjadi rencana saya untuk saya lakukan gitu. Jadi apa ya, itu masih dalam rencana dan insya Allah akan saya lakukan. Tapi secara komunikasi awal dengan anak tersebut ya sudah, dan temannya itu memang menyambut baik begitu. Oke, ya berarti Bapak sudah rencana ini saya sudah lihat sudah bagus ya berarti Bapak mengungkapkan. Dan juga sekarang muka Bapak udah tidak seperti tadi. Nah, gimana hasil coaching kita kali ini? Apa kesimpulannya yang bisa Bapak dapatkan? Ya, kesimpulannya yang dari yang tadinya masih agak gelap, apa sih yang harus saya lakukan? Sekarang sudah mulai terbuka dengan pembicaraan kita ini. Kemudian saya juga ingin ada rencana nyata, artinya bukan hanya pembicaraan, tapi kita coba untuk laksanakan. Dan saya ingin berencana bahwa itu akan saya lakukan minggu-minggu ini. Oh iya. Minggu-minggu ini, jadi pertama saya berkolaborasi, berkomunikasi dengan yang di dalam grup, ya dengan wali kelas, dengan BP, dengan siswaan. Nah setelah itu, karena kalau dengan orang tua kan, walaupun ada telepon, kayaknya agak kurang enak, jadi bisa saya hubungi dengan. Nah kalau dengan temannya tadi, bisa juga karena itu dalam lingkaran sekolah juga bisa saya lakukan. Dan tidak ketinggalan ini yang saya lakukan tadi. Sebenarnya saya ingin membantu siswa itu bukan saja dari ketidakhadiran, dari ketinggalan mata pelajarannya pun atau pembelajaran itu saya akan mencoba dengan cara menyiapkan bahan ajar yang saya titipkan kepada temannya tadi supaya bisa dipelajari di rumah. Jadi artinya bukan saja ketidakhadirannya, tapi dari segi penguasaan materi pun mudah-mudahan tidak tertinggal. Nanti Bapak sudah tahu situasi anak itu sebenarnya dia bisa menguasai ya. Betul. Secara akademik dia betul. tidak tertinggal. Dari segi inteligensi tidak terlalu jauh dengan teman-temannya yang lain, jadi bisa mengejar ya. Kalau saya lihat nilainya itu sudah tidak tertinggal. Iya, iya. Yang tadi awalnya saya juga sempat ikut ngenes ya. Istilahnya ada anak yang padahal secara akademik bagus, tapi karena memang kondisinya bukan karena dia tidak hadir ya Pak, karena kondisinya sakit. Iya, karena kondisinya sakit sehingga dia hadirannya kurang. Kalau hadiran kurang otomatis guru itu tidak ada, pasti banyak nilai yang positif. Ya, tadi dengan rencana-rencana yang Bapak juga sudah ungkapkan, ternyata Bapak bisa mengungkapkan rencana-rencana dari hasil ngobrol-ngobrol ini yang bisa terlaksana. Tadi Bapak inginnya minggu-minggu ini ya. Kalau bisa kita ketemu lagi ya Pak ya untuk mengetahui apa tingkat keberhasilannya. Kita coaching refleksi bagaimana tingkat keberhasilannya. Saya menyambut baik dengan apa tawaran Ibu ya, karena saya juga ingin ngobrol-ngobrol lagi nanti. Jadi apakah apa yang saya laksanakan itu sudah berhasil atau tidak? Kalau misalnya sudah berhasil, mungkin saya sampaikan kabar baik ini. Kalaupun belum berhasil, kita ngobrol lagi. Barangkali ada gampang lah. Nanti kan Bapak tahu bisa saya gimana. Oke Pak Ancu, terima kasih. Baik, terima kasih sekali nih. Saya senang selalu Bapak Ancu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah saya senang sekali Ibu. Terima kasih sudah sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu sudah mau jadi pengantar. Jadi hari ini saya senang sekali saya bisa melakukan coaching dan coachingnya mengalir dengan sangat lancar sesuai dengan alur perintah dan saya bisa membantu. Alhamdulillah ya Bu. Nah tadi kan Ibu ingin meningkatkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Apakah itu sudah tercapai Bu? Iya, kalau menurut saya tadi dari hasil refleksi saya selama coaching sudah menggunakan pertanyaan terbuka dan pertanyaan itu berasal dari coach sendiri. Jadi saya mengambil pertanyaan itu dari hasil mendengarkan. Oke. Nah selanjutnya keterampilan apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi pada saat coaching ke depannya? Saya ingin mengembangkan keterampilan untuk memberdayakan coach Ibu. Jadi biar menyambung, jadi setelah mengajukan pertanyaan kumpul, saya bisa memberdayakan coach sehingga bisa merancang suatu aksi. Oke. Mudah-mudahan keterampilan Ibu dapat meningkat ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama.